Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Vicky di Breaking News untuk Seimbang Talents. Pada hari Sabtu 1 Maret 2025, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memberikan konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Beliau mengungkapkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat ekonomi domestik resmi diberlakukan untuk mudik lebaran. Beliau berharap dengan penurunan harga tiket pesawat yang secara resmi diberlakukan pada mudik lebaran tahun ini dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk pulang kampung dan merayakan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Sebagaimana diketahui, Bapak Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat untuk memudahkan mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa penurunan harga tiket pesawat akan diberlakukan selama 2 pekan mendatang. Demikian pula dengan tarif tol di beberapa ruas jalan utama yang juga akan diturunkan saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi. Pemerintah juga akan menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) 1 minggu atau H-7 sebelum Lebaran 2025 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Adapun pemberlakuan kebijakan tersebut adalah sebagai upaya dalam mengurangi kemacetan pada puncak arus mudik Lebaran 2025. Dan Bapak Sekretaris Kabinet, Bapak Teddy Indra Wijaya. Biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara, kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN, sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Ini mudah-mudahan juga membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung bertemu dengan. Kemudian kami juga sampaikan kebijakan lainnya terkait dengan upaya mengurai kemacetan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait dengan mengurai kemacetan dengan cara flexible working arrangement
flexible work arrangement atau dulu sering dikenal sebagai work from anywhere. Ini harapannya adalah kita bisa mendahulukan ataupun memulai distribusi mobilitas menjelang mudik lebaran lebih dulu, H-7. Jadi pada tanggal 24 Maret diharapkan sudah bisa diberlakukan work from anywhere atau flexible work arrangement. Ini diharapkan untuk mengurangi puncak-puncak kepadatan lalu lintas di hari-hari atau di malam-malam menjelang Idul Fitri. Kita tahu Idul Fitri nanti juga berhimpitan dengan Hari Raya Nyepi untuk saudara-saudara kita umat Hindu khususnya yang ada di Bali. Nah, ini kita harus atur benar supaya tidak terjadi penumpukan yang terlalu parah. Oleh karena itu harapannya dengan juga disesuaikan dengan sekolah, ya libur-libur sekolah ini juga mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang berlebihan. Kami juga ingin memastikan bahwa ada insentif, ya, penurunan harga tiket. Nah, kali ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN khususnya, termasuk juga semua yang terkait atau sebagai stakeholders di bidang industri penerbangan, kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN, sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Ini mudah-mudahan juga membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung, bertemu dengan keluarga, merayakan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Itu yang menurut saya bisa saya sampaikan. Sekaligus saya juga menjelaskan dari Kementerian PU sudah berkoordinasi untuk pengguna jalan darat ada diskon 20% untuk tol di sejumlah atau di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini juga sebuah upaya untuk bisa mengurangi biaya perjalanan darat masyarakat kita. Selebihnya, Kementerian Perhubungan juga berupaya bersama dengan Kementerian BUMN untuk mengadakan mudik gratis 100.000 orang, baik itu bis, kereta api maupun kapal laut. Ini juga mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, media, teman-teman media, mohon disampaikan kepada masyarakat luas, ini adalah upaya pemerintah, tentu arahan dan direktif khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekali lagi ingin membuat perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadan khususnya Lebaran ini semakin aman, nyaman, terjangkau, dan menyenangkan. Demikian pernyataan presiden saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Menteri. Terima kasih telah menyaksikan Breaking News untuk Singing Bertalents. Saya Vicky mohon pamit, sampai jumpa.